aku, ada Stephanie. Terus kita hari ini bakal belajar tentang buat game bersama dengan pembinaan. Nah, tapi sebelum itu mau jelasin sedikit nih, mungkin ada Bapak Ibu guru yang baru pertama kali join juga di sini. Kita ada 2 program di bawah YYGMB, itu adalah Yayasan Generasi Maju Berkarya, ada Generation Girl, itu khusus untuk pelajar. Mungkin nanti Bapak Ibu guru yang muridnya mau ikut juga bisa join ke situ, lebih ke arah ke perempuan tapi ya. Lalu untuk para pengajar juga bisa menambah lagi ilmunya di pengajar belajar. Nah, nanti di pengajar belajar juga kita ada beberapa kelas nih, jadi ada guru digital. Nah, yang sekarang diikutin itu lebih mengarah ke belajar mengajar, tapi nggak di akhir pekan, karena hari ini masih hari Rabu, ya kan? Nah, terus kita ada yang paling baru untuk kelas. Jadi ini mungkin lebih banyak buat guru-guru IT yang mau belajar lagi tentang dunia IT lebih baik lagi, dan kita punya banyak kurikulum yang keren, bisa dicek nanti ya di kelas. Oke, kita lanjut. Nah, sebelum kita mulai, paling aku mau ingetin dulu nih untuk Bapak dan Ibu guru, untuk tetap dalam keadaan mute selama workshop berlangsung, dan jika misalnya Bapak Ibu guru mau bertanya pada saat Pak Bintran sedang menjelaskan, bisa ditulis di kolom chat box ya. Jadi nanti pas ada waktu yang pas, aku akan tanya ke Pak Bintran, gitu ya. Nah, sekarang tanpa berlama-lama lagi, kita masuk aja ke workshop, karena Pak Bintran juga udah nggak sabar nih mau ngejelasin ya, Pak. Betul. Ya nggak sabar mau berbagi, mau sharing sedikit yang saya punya. Oke, siap. Aku stop share ya, Pak. Silakan. Oke, mungkin terlebih dahulu saya akan perkenalkan diri ya. Saya mungkin akan share screen juga. Oke, apa udah kelihatan nggak? Sudah. Udah ya? Oke. Ini adalah biodata diri saya atau sebagai mentor atas kali ini. Nah, perkenalkan ya untuk Bapak Ibu guru semuanya, nama saya Bintran Rifaliano. Saya baru umur 27 tahun, lahir di Jakarta, tanggal 9 April tahun 1994. Pendidikan terakhir saya SMK Marketing, dan juga D3 Teknik Komputer Jaringan ya, dan juga untuk S1-nya Teknik Informatika. Dan sedikit pengalaman saya ya, yang saya pernah lakuin, yaitu sebagai trainer atau mentor untuk Project Microbit, dan juga trainer untuk UBTech Robot Indonesia, dan juga trainer Creative Kids. Nah, ini adalah beberapa sertifikasi yang sudah saya lakukan ya, atau kerjakan sebagai trainer. Di sini adalah salah satunya dari UBTech ya, China, dan juga sertifikat dari British Council untuk yang microbit. Nah, mungkin Bapak Ibu ada yang pernah dengar tentang apa namanya UBTech ataupun tentang apa namanya microbit, boleh share di bawah ya, atau komen pernah atau belum. Oke, silakan boleh komen ya. Nah, mungkin pengalaman pada saat saya ngajar ya, beberapa prestasi waktu saya ngajar sebagai trainer di Trainer Robotic Education Center dari 2014 sampai 2018 ya. Saya pernah membawa murid saya untuk kompetisi nasional, namanya Robotic National Competition untuk REC atau Robotic Education Center. Di sini di 2014 pertama kali saya gabung, saya nganterin murid saya juara 4 ya, senasional untuk kategori mekanik. 2015 itu juara 1, 3, 4, dan 5 senasional. 2016 ya, yaitu juara 1, 2, 3, dan 5. Nah, itu untuk yang untuk brand khusus Robotic Education Center. Nah, untuk olimpiadenya sendiri ya, ini jadi beberapa brand robotik. Jadi pernah di 2015 itu juara 5 untuk olimpiade Euro-nya, kategori mekanik juga. Dan juga untuk 2016-nya itu juara 1 menurut saya, juara 2 dan juara 5 untuk kategori mekanik, dan 2017 itu juara 1 2 tim dan juara 2 untuk 1 tim. 2018 terakhir sebelum saya resign dari sana, itu berhasil juga mendapatkan juara 3 untuk kategori mekanik. Selanjutnya untuk kompetisi internasional, saya juga jadi pelatih ya untuk murid-murid sekolah. Saya bantu mereka bagaimana mereka bisa ikut kompetisi ini, baik yang UBTech Robotic Competition ya,
atau di sini disingkat URC. Di sini pada tahun 2019 ya, itu masuk kategori harapan 1 ya, AI desain terbaik. Dan juga untuk 2019 juga saya bantu sekolah penabur Gading Serpong itu untuk International Robotic Olympiad. Itu untuk open kategori ya. Judulnya Reduce, Reuse, Recycle, dan terutamanya adalah tentang pengelolaan makanan atau bagaimana kita bisa dengan kondisi tertentu kita tetap bisa menghasilkan makanan. Ini ada foto keduanya. Nah, itu juga untuk menang kategori. Nah, untuk itu mungkin perkenalan singkat aja dari saya. Mungkin saya akan bacain komentar ini. Oke, ini ada yang bilang, boleh di-share nanti Pak bagaimana cara mengikuti sertifikat dan UBTech dan Microbit ya. Oke, mungkin nanti saya akan sharing. Sebenarnya kalau misalkan untuk UBTech sendiri, saya dapat sertifikat itu biasanya saya ngelatih guru-guru sekolah ya. Guru-guru sekolah nanti yang memang mau di sekolah ini itu ada intrakurikuler ya, atau ekstrakurikuler, nanti juga boleh hubungin dari pengajar belajar, nanti pengajar belajar disambungin ke saya ya. Atau Microbit sendiri sebenarnya pengajar belajar juga pernah bikin event. Mungkin ada beberapa guru yang pernah ikut tadi seperti Ibu Ernawati ya. Dan mungkin yang lainnya saya belum lihat lagi apakah ada juga yang sebelumnya ikut dan sudah bergabung hari ini. Nah, mungkin saya akan sharing juga tentang apa itu UBTech ya, karena saya ini gunain pemrograman dari UBTech namanya UCode. Ya, yang mungkin Bapak Ibu guru udah sempat download juga tanya-tanya kemarin. Ya, tanya-tanya UBTech apa sih sebenarnya? Ya, jadi biar saya bisa bantu jelasin, jadi biar kita juga nggak bingung. Jadi UBTech sendiri adalah startup robotik ya, untuk artificial intelligence maupun robot service, robot edukasi, dan juga robot tadi ada service, edukasi, juga entertain ya, atau hiburan. Mulai dari robot yang bisa langsung bantu kita, contohnya di sini ya, Cruiser sebagai resepsionis, ataupun Walker ini pengembangannya dia udah seperti Asimo, maupun robot yang mungkin ya kita pernah lihat, atau itu Alpha ya kan, ataupun Jimu. Nah, itu mungkin nanti di Indonesia sebenarnya udah masuk beberapa, nanti Bapak Ibu bisa cari tahu. Itu sebenarnya saya sebagai distributor di Indonesia. Nah, ini salah satunya adalah robot Alpha 2 atau Lynx. Robot ini sudah menggunakan yang namanya artificial intelligence. Contohnya mungkin secara sederhana dia sudah terhubung dengan Amazon Alexa. Kalau kita tanya ya, dia bisa jawab selama itu ada di Wikipedia. Dan juga kita juga bisa sambungkan dengan smart home, apapun yang terhubung. Kita bisa contohnya matikan lampu, ganti lampu, gerakan tirai, dan lain-lain, itu bisa menggunakan bantuan robot. Nah, di sini juga ada robot entertain, Alpha, dan juga sebagai robot edukasi, gimana kita belajar sebuah coding, dan juga kita belajar pergerakan dari robot humanoid. Nah, ada juga robot Jimu yang home edition. Nah, di sini juga ada robot entertain juga, ada yang suka misalkan Star Wars ataupun Iron Man, itu juga ada dari UBTech. Nah, yang untuk khusus edukasi, kita juga sebenarnya ada rencana kerjasama dengan GMB, ini memberikan solusi edukasi untuk bagaimana kita di sekolah membuka pelatihan secara ekstrakurikuler atau intrakurikuler ya, dengan menggunakan UKIT. Jadi kita belajar di mana yang namanya struktur, STEAM, robotik, coding, elektro, itu semua mulai dari tingkat 3 SD ya. Di sini entry level 3 SD sampai 4, advance itu 5 sampai 6, dan Arduino ya, atau UKIT Explore, ataupun yang saya pegang sekarang ini dari SMP sampai SMA, sedangkan Yansi sendiri ini sudah menggunakan mikrokomputer, ini untuk universitas digunakan. Nah, ini Cruiser, salah satu robot service yang UBTech punya. Kebetulan belum masuk Indonesia, tapi di negara-negara lain sudah digunakan, biasanya untuk bantu di rumah sakit, ataupun di museum, maupun di bandara. Nah, apapun kurikulum yang ditawarkan, yaitu meliputi seperti AI Lab, dan juga materi training untuk sekolah ya, dan juga standar kurikulumnya. Competition-nya juga kita ada, dan yang tadi nih yang ditanya ya, nah, teacher training itu kalau misalkan mau dapetin misalkan sertifikat dari UBTech seperti itu. Nah, di sini juga perusahaannya UBTech sendiri ada di Kunming dan di Shenzhen ya. Di Shenzhen itu adalah office-nya, di Kunming biasanya perakitan atau pabriknya. Nah, ini hasil pengembangan UBTech.
dari robot humanoid hanya bentuk kaki, sekarang udah seperti manusia, bentuknya seperti Asimo. Nah, di sini juga ada contoh-contohnya, ini Walker, dan ini update terbaru dari Walker. Dia sudah seperti manusia, contohnya kita punya asisten di rumah, yang akan nolong kita ambil sesuatu, nyalakan lampu, dan persis seperti manusia, tapi dalam bentuk robot. Nah, ini juga bagaimana kita belajar coding, ya, menggunakan Gmo Home Edition, di mana kita bisa memiliki robot yang untuk bermain dan belajar sekaligus itu juga bisa di-get secara mudah melalui aplikasi. Nah, ini contoh robotnya. Nah, ini Alpha juga pernah ada kegiatan seperti pemecahan rekor ya dunia, bagaimana Alpha dance bersama dan juga Gmo Robot. Dan juga UBTech salah satu sponsorship dari Manchester City, terutama si Alpha, yang kita pernah lihat ya, yang suka nonton bola. Nah, ini salah satu contoh implementasi si cruiser. Biasanya ditaruh di bandara ataupun di museum. Nah, dan juga di shopping mall, dan itu mungkin perkenalan singkat tentang UBTech. Nah, langsung aja, mungkin kita hari ini bahasnya yaitu tentang coding games ya. Bagaimana sih kita bikin games menggunakan aplikasi Ucode. Nah, sebelum ke situ, mungkin saya akan tanya nih. Di sini saya ada pilih namanya sebenarnya games yang banyak kita pernah mainin. Biasanya tuh di handphone ya. Nah, games yang dulu seangkatan kita, bahkan angkatan kini masih dimainin, boleh tahu nggak? Dan tebak itu Bapak Ibu tebak di sini. Coba, ada yang bisa Game nebak nggak apa? nih? Yang dulu Gamenya. kita mainin Tuh, udah banyak banget tuh dan yang nebak. anak sekarang Snake. masih main. Snake, oke. And no spin out. In out, aduh. Ya, Snake. Oke. Nah, Zuma, oke. Banyak ya game ya. Sebenarnya banyak ide sih dari game ini. Kita bisa bikin simulasi gamenya. Biasanya dulu kita main ya. Gimana kalau nanti kita bikin? Ya pasti ini bakal lebih menarik lagi ya kan. Nanti kita yang ngatur skornya, kita yang ngatur bagaimana percepatannya kayak gitu. Nah, ini Zuma ada yang jawab. Mungkin saya bedah dulu nih. Ini saya udah buka aplikasi Ucode-nya. Nah, kalaupun nanti saya contohin game ular ya. Jadi hari ini sebenarnya kita bikin game ular ya. Yang banyak yang di angkatan kita ataupun angkatan sekarang masih tetap main. Kurang lebih seperti ini. Oke, mungkin biar nggak delay, saya matiin video dulu. Yes. Kurang lebih kayak gini, ya. Jadi saya main ini, dia akan ikutin kursornya, kayak gitu. Nah, gimana nanti kita akan bikin program ini mulai dari awal ya. Jadi pertama saya akan buat new dulu, ya. Okay, saya akan jelasin fungsi-fungsinya. Oh, ya. okay. Nah sampai sini kira-kira ada pertanyaan nggak sebelum saya lanjut nih? Nah, atau Bapak Ibu Guru udah buka belum Ucode-nya? Yuk, berarti kita mengajak Bapak Ibu Guru untuk buka programnya ya Pak sekarang. Iya. Oke. Sudah buka Ucode, boleh dijawab ya. Nah, di sini saya lihat ada berapa nih yang join. Ada 24 selain kita berdua nih, Kak Stefan. Yes. Berarti 23 ya yang join ya. Udah nih, udah pada buka nih Pak. Sudah, oke. Nanti saya mau jelasin nih fungsi-fungsinya ya, dan juga bagian-bagiannya. Jadi ketika saya ambil blok-blok tertentu, nggak bingung gitu. Oke. Ya kan? Kalau misalkan nanti belum buka, terus saya udah jelasin, Kak, tunggu, saya belum, ya kan gitu. Iya, Oke, ini tadi lumayan banyak yang bilang udah ya kayak. Udah banyak nih. Oke. Nah, sekarang mungkin saya akan jelasin masing-masing fungsinya. Nah, di sini adalah area kerja untuk animasinya. Ya, di sini ada sprite. Sprite itu bisa kita bilang ya adalah karakternya. Nah, kalau misalkan contoh di sini ya, saya mau ambil klik ini nih. Nah, di sini kalau saya klik ya, kalau saya klik langsung double klik ya, dia akan masuk ke pilihan animasi. Nah, Bapak Ibu Guru boleh coba juga ya. Di sini ada banyak animasi. Nanti yang akan saya pakai itu mungkin saya kasih ya. Yang saya pakai itu adalah buah apel ya, dan juga
poison atau racun. Ya. Nah, di sini ada gambarnya, nanti kita bisa lihat. Ini untuk contoh ini ya, apa animasinya. Dan selain itu juga kita bisa yang namanya bikin sendiri animasinya. Klik ini. Jadi klik ini apa namanya langsung buka bagian ini. Ini saya kebuka banyak sekali nih sepertinya. Ya, kalau misalkan saya mau close atau delete, klik ini aja. Ya, seperti itu. Nah, ini kalau default-nya dia akan gambarnya adalah si bagian macan atau singanya. Ada yang tanya nih sepertinya nih. Oke. Masuk awalnya klik apakah? Masuk awalnya. Masuk awal dari mana nih? Apakah dari sini? Pertama kalau kita buka itu yang akan tampil adalah seperti ini nih. Lembarnya seperti ini. Jadi kalau kita klik bagian ini, masuk awalnya klik apakah untuk building-nya. Oke, untuk building-nya nanti saya kasih tahu ya, Ibu Rini ya. Getting Start. started. Oh, ini nih. Biasanya nanti kalau kita start itu pakai ini. When click. Ya. Kurang lebih, kalau yang pernah pakai Scratch, mungkin saya tanya ya. Apa ada yang pernah? Scratch nggak di sini? Mungkin bisa tulis di chat box. Ada tuh. Ada, oke. Wah, banyak juga ya ternyata ya. Pernah. Oh, ada yang belum. Oke, apa bedanya Pak? Oke, saya tanyanya udah pernah apa belum nih? belum. Oke, ternyata, nanti kalau misalnya apa bedanya saya akan kasih tahu. Iya. Oke, berarti masih banyak juga yang belum. Ataupun kalau yang sudah, mungkin ini saya share sesuatu hal yang kecil. Kalau misalkan Bapak Ibu guru punya ide yang bagus, oh saya udah pernah nih Pak, saya pernah bikin gini. Oh kan, boleh itu share juga ya. Karena mungkin ini untuk bagi yang belum, mungkin ini akan lebih antusias. Kalau misalnya yang sudah, mungkin nanti bisa dilihat dan dicoba. Nah bedanya apa sih Ucode ini sama Scratch ya? Kurang lebih dari interface-nya itu bentuknya sama. Nah bedanya, si Ucode ini adalah aplikasi yang disediakan oleh si UBTech untuk robot edukasinya yang saya pegang ini. Namanya adalah si UKID Explore. Jadi Ucode ini bisa dihubungkan antara animasi dan juga pergerakan dari robotnya atau sensornya seperti itu. Nah sebenarnya si Scratch juga punya, tapi biasanya si Scratch itu untuk robot-robot yang bentuknya umum. Yang mungkin yang tadi saya bilang ada Microbit, apakah ada Lego Mindstorm, itu adalah salah satunya. Nah mungkin langsung saya bedah aja ya di sini. Selain itu, saya juga akan kenalin selain seperti tadi. Di sini saya akan jelasin apa itu background. Background itu kayak kita ambil di sini. Jadi ini layarnya putih nih di awal. Ya. Kalau saya klik background, ya, kita bisa akan lihat bagian ini. Nah, saya akan ambil backgroundnya ini aja nih. Ya, X dan Y grid. Ya. Jadi sebenarnya ini sama seperti layar handphone ataupun TV. Dia punya titik-titik pixel yang kita bisa atur titiknya. Ini kalau apa namanya secara tidak langsung ya. Ini kita semua belajar perhitungan matematika. Semua dari timing, dari apa namanya waktu, ya kan dari sensor. Nah, itu semua matematika. Background klik di mana, Pak? Oke, ini background klik yang kanan ini. Kanan bawah ya. Nah, ini saya pilihnya ini ya untuk ngejelasin, ini ngejelasin tuh dia posisinya di mana tuh, ya. Di sini X-nya dari kiri ke kanan ya, horizontal itu minus 240 sampai 240 positif ya. Jadi kalau misalnya saya taruh sini, dia X-nya rata-rata udah pasti adalah minus. Ya, di sini tuh. X-nya sekarang adalah positif. Nah, kalau yang Y-nya itu adalah dari bawah ke atas. Minus 180 sampai positif 180. Nah, di sini bisa lihat ya. Saya taruh di bawah pasti Y-nya jadi minus. Ya, di atasnya pasti jadi positif. Seperti itu. Nah, kebetulan saya nanti langsung aja ya. Saya ganti background-nya, nanti saya mau pakai yang stars. Kayak gini. Ya, nanti kita akan pakai stars. Itu nanti boleh dicoba sambil di setting. Nah, di bagian ini ada apa aja sih? Ada program. Program itu di sini yang biru ini, dia biasanya mewakili semua yang berbentuk pergerakan ya. Nah, birunya, biru muda ya. Ya. Nah, yang di look sini, yang bentuknya mungkin, kalau saya, ya ini ungu ya. Kalau ini mungkin lebih ke nila ya. Nah, yang ini lebih ke output. Contohnya ganti dari apa namanya si animasinya. Mulai dia mengucapkan sesuatu ataukah dia ganti kostum. Biasanya tuh animasi kalau kita klik di sini nih, ini kan split nih. Ya. Kita lihat kostumnya dia di sini di custom. Nah, dia ada dua nih. Jadi dia ada yang matanya merem, ada yang matanya melek. Nah, kelihatan ya.
Nah, jadi itu untuk ganti next custom lah kayak gitu. Nah, kalau misalkan yang di sound sendiri ini untuk ngeluarin suara. Biasanya kalau misalnya kita main game gak ada suaranya tuh kayak hambar banget ya. Nah, kalau event nih biasanya kita pakai untuk mulai start. Ini bisa pakai keyboard ya. Nah, ini juga ketika suaranya lebih kencang dari sekian katanya gitu. Nah, kalau yang ini biasanya kita main logic sama waktu. Nah, repeat. Nah, ini sesuai dengan warnanya ya. Ini warnanya ada yang kuning ya lebih ke start atau ketika dia kasih tahu nih. Event ketika ya. Kalau kontrol ini lebih ke logic ya. Ketika waktu, pengulangan, ketika kondisi ya. Kalau sensing itu biasanya sensor. Sensor itu dia mendeteksi atau apa namanya menabrak sesuatu ya. Bisa mouse pointer atau warna berdasarkan objeknya. Kalau operator itu biasanya lebih ke penjumlahan, pengurangan pembagian, contohnya lebih dari ya parameter dan juga boolean ya. Boolean itu biasanya and or not gitu. Nah, variabel itu biasanya kita untuk bikin box nilai kosong yang akan kita ubah-ubah. Nah, ini my block ini adalah blok dari si apa namanya yang kita bisa buat gabungan dari blok lain. Kalau yang explore sendiri ini adalah kalau ini bakalan ada, pasti ini Bapak Ibu guru nggak ada kalau misalkan belum klik ini nih. Nah, kalau saya udah klik, dia bakal muncul bagian ininya. Kayak gitu. Nah, sekarang langsung aja ya kita buat ya. Nah, sebelumnya mungkin saya akan share juga, Kak. Di sini ada tutorialnya kalau mau yang lihat dari handphone. Nah, tutorialnya. Nah, itu bisa diakses. Nah, udah bisa akses belum? Nah, seperti ini. Oke. Oke, boleh dijawab ya. Jadi kalau misalnya itu saya oke. Bisa akses atau belum? Oke, boleh ditanya. Saya belum baru satu jawaban. Oh, sudah. Sudah bisa dibuka. Kalau bisa dibuka, boleh. Oh, oke. Oke. Sudah ya. Oke, ini udah beberapa yang bisa dibuka. Langsung aja nih, kita langsung nyambung ke materi nih. Ini baru beberapa sih yang saya lihat. Sudah dan baru mungkin sekitar 7. Nah, jangan sampai Bapak Ibu guru yang lain ketinggalan ya. Jadi biar kita sama-sama. Kalau sama-sama pasti kita kerjainnya enak dan semangat. Sudah, oke. Nah, langsung aja. Ketika kita udah bisa buka tutorialnya ya, di situ saya udah kasih tahu bahwa kita nanti akan ada bikin satu animasi baru kalau di bagian apa namanya slide yang pertama. Gimana sih bikin animasi baru? Nah, kita ke bagian ini nih. Bagian kanan bawah yang warna oranye, saya klik sekali, jangan klik 2 kali ya. Kalau klik 2 kali dia langsung ngebuka ini nih. Nah, kadang kalau misalkan lagi di saya sambil saya screen ya, coba saya videonya. Oke. Ini kan udah ada nih. Tapi saya maunya adalah bikin animasi sendiri. Nah, saya jangan klik ya. Biasanya dia akan muncul di bagian ininya adalah bagian pensil. Contohnya pensil ya. Nah, kayak gini nih. Jadi tanpa diklik biasanya dia langsung ada pop-up-nya. Ya, pop-up-nya langsung saya pilih paint. Nah, setelah saya udah paint di sini, saya mau bikin si kepala ularnya nih. Saya mau bikin kepala ular nih. Bapak Ibu boleh pakai warna apapun ya. Biasanya yang saya tahu, kan ular itu biasanya warnanya biru. Nah, ini saya ganti nih. Saya sukanya warna biru. Nah, kalau ada yang suka warna hitam atau warna lain boleh. Ya, nggak masalah. Yang penting kita sama-sama senang dan bisa belajar bareng. Oke, nah ini biasanya saya maunya warnanya biru. Jangan Pak, saya mau warna pink, boleh ya. Nggak ada apa namanya, nggak ada batasan. Nah ini saya bikin matanya nih. Terus saya bikin matanya lagi. Kalau misalkan, oh Pak, oh saya ininya nggak sama ya. Kalau nggak sama boleh di delete ya. Ya, kalau nggak sama ya, boleh di delete aja. Klik bagian ini, sort, terus delete. Lalu kita bisa klik ini, terus copy aja ya, spaste. Nah dia akan muncul matanya itu sama. Kalau mau ngelurusin, tariknya dari sini ya. Jadi biar panjang dan lebarnya itu sama. Nah untuk kepala ularnya, saya bikin sini. Sesuaiin plusnya ke sini. Lalu saya akan bikin matanya nih. Matanya warna apa? Oke, saya matanya warna kuning nih ya. Nah, kalau misalkan atur warna kuning, kita saturation-nya kita sesuaiin ya. Nah, tuh
saya akan kasih chat di dalam ininya. Kalau udah, saya kembali ke kursor buat tarik matanya. Ini matanya. Oke. Lalu saya akan bikin bagian mulutnya. Ya. Oke. Sini, saya taruh sini, satu garis. Saya taruh satu garis lagi, sini. Nah, sampai sini, apakah sudah? Saya tungguin dulu nih, sebelum saya jalan jauh nih. Sudah. Oh, belum, masih Pak. Oke, biar nggak ketinggalan ya. Belum Pak, waduh, ada yang cepet, ada yang mesti lihat dulu ya. Drag-nya gimana Pak? Oke, drag dari mana nih? Dan drag-nya pakai mouse susah katanya. Boleh pakai mouse. Sebenarnya saya juga pakai mouse, malah saya pakai trackpad. Harusnya pakai mouse lebih gampang. Jadi drag-nya kalau misalkan kita ambil lingkaran nih, kita tinggal klik gini, tarik aja. Warnanya nanti kita atur aja. Ya. Misalkan saya tarik nih. Kalau mau tarik biasanya ke sini ya kita ya. Sama kayak kita lagi buat di paint gitu ya Pak berarti? Ya, betul. Nah, mungkin yang jago main paint lah. Ini kurang lebih sama lah kayak gitu. Oke. Sudah, oke. Nah, mungkin saya tungguin 1 menit nih buat bikin kepala. Nah, udah beberapa udah mulai nih. Pak, tadi saya buat splitnya. Boleh diulang Pak, sebentar saya ketinggalan. Oke. Nih, jadi Bapak Yosfi klik bagian ini, nanti dia ada pop-up ya. Bagian ini yang orange. Nanti dia akan ada lambang ini ya. Seperti lambang unduh. Pensil ya. Ya, pensil atau kuas lah. Nanti dia akan muncul ke sini nih Pak. Ya. P, nanti dia akan muncul seperti ini. Lalu kita akan buka seperti ini, bikin ya. Lalu kita akan misalkan ini udah kepalanya udah jadi nih. Ya, sekarang tariknya dari sini biar dia sesuai. Nah, setelah itu saya bikin matanya nih kecil-kecil. Kalau misalkan khawatir matanya nggak sama atau nggak sesuai ya, atau nggak sama besar, di copy aja. Ini diklik dulu, copy, paste. Ya, itu. Nah, ini saya contohin untuk bikin matanya. Nah, ini saya geser. Nah, ini saya kasih sini ya. Oke. Ya sih udah ngerti tuh kayaknya Pak. Ini, yap, udah ya. Udah. Nah kalau udah berarti saya akan delete bagian ini. Ada pertanyaannya gimana cara buat smile-nya? Cara buat smile-nya saya pakai ini nih, line, pakai garis. Jadi saya garisin gini ke sini, terus saya tarik lagi dari ujung sini ke sini. Jadi 2 kali loh. Oke. Kalau misalkan mau bikin, oh Pak, saya mau bikin yang itu dong Pak, yang ularnya tuh serem Pak. Oh, oke. Ya berarti itu penggemar itu banget ya. Penggemar si snake ular. Nah, misalkan mau bikin gini nih yang serem, kan ada tuh ya di skin-skinnya ya, banyak ya kalau kita main ya. Itu boleh dibikin ya. Tapi saya mau yang ini aja, yang simple aja. Ya. Kalau yang mau anti mainstream boleh dipakai. Katanya gimana cara copy paste? Bagaimana cara copy paste? Itu tinggal kita klik aja pakai kursor dulu. Nah, ini kan sini nih. Ya. Cara copy paste nih. Ini saya bikin custom baru lagi nih. Ya. Contohnya saya bikin bulatan di sini. Copy paste ya ini udah kita blok nih. Contohnya kita pakai kursor ya. Ya, kita blok segini. Terus kita copy, terus kita paste bisa. Ctrl C, Ctrl Z bisa. Ya. Ini cara bikinnya. Ini saya delete ya. Undo bisa Pak, undo. Ya, undo-nya di sini aja nih. Dia nggak bisa langsung dari keyboard. Saya udah pernah coba, nggak tahu kenapa nggak bisa dari keyboard. Nah, di sini saya delete ya, karena ini untuk contoh aja. Lalu setelah ini udah selesai saya buat, ya, saya pindah ke code atau codingnya. Nah, ini saya udah jadi nih animasinya nih. Yang ini ada gambar macan. Macannya saya delete aja nih, saya nggak butuh. Karena di luar angkasa saya mau ada si ularnya aja nih, atau si snake-nya. Jadi nggak ada si macan atau si lain-lain ya. Nah, sampai sini saya akan mulai programnya. Nah, ketika program, ini kan event nih. Ya, saya akan masukin event. Ya, saya bikin sederhana aja ya. Nah, ini go to X sih. Dan Y-nya saya bikin 0. 0 itu biar dia di tengah. Nah, mulai itu biar dia di 0. Nah, bendera ini artinya apa sih? Artinya adalah kalau kita pencet ini, semua yang memiliki bendera itu akan jalan.
Kalau ini artinya stopin semua. Ya. Ini saya pindahin ke 0. 0 pas saya running, misalkan saya pindahin ini ke sini. Saya running 0, berarti dia akan ke tengah nih. Itu ya. Saya geser nih manual. Nah, terus jangan lupa ubah untuk bagian kepalanya itu jadi size 60 nih. Biar lebih kecil nih. Ini kepalanya kegedean nih. Ntar arenanya nggak muat. Masuknya kepala ular semua ya. Oke. Nah, sampai sini saya mungkin contohin satu blok ya. Habis itu saya ambil bagian yang forever nih di sini atau loop ya. Setelah saya setting posisi, terus pointer direction-nya ya. Point towards-nya ini saya berdasarkan mouse pointer. Jadi ini si apa namanya? Snake-nya akan ikutin mouse pointer saya. Lalu di sini saya cari move-nya ya. Nah, move-nya itu anggap aja ini masih default ya. Saya kasih 0. Ya, saya kasih 0 karena nanti saya akan kasih variabel dalam sininya. Setelah itu ya. Nah, setelah itu saya akan kasih juga yang di bagian icon. Saya akan yang namanya clone. Clone itu artinya dia akan di copy ya. Dia akan di copy. Nah, di sini. Ketika di clone, dia akan ngapain nih ya. Dia akan kasih timing kapan clone-nya itu harus hilang ya. Clone itu kapan harus hilang, tapi di sini default-nya adalah 1 ya. Nah, ini saya kosongin dulu karena nanti sebenarnya saya mau pakai variabel. Terus setelah itu kok clone-nya, jadi setelah ini saya tanya ya udah selesai apa belum ya. Habis kan? Lihat clone. Oke. Sebelumnya bisa di zoom sedikit nggak, maaf ininya? Oke. Ini ya. Tuh. Programnya ya. Yes. Oke. Mantap. Oke, lanjutkan, Pak. Oke, nah sini ya, ini saya masih 0-0 itu sebenarnya saya mau bikin variabel. Nah, variabelnya kita kalau mau bikin di sini ya. Variabel adalah nilai kotak kosong yang akan kita isi nilainya. Ya, berdasarkan nanti sensor kah, berdasarkan perhitungan atau lain-lain. Nah, di sini saya taruhnya variabelnya adalah skor. Skor itu adalah nilai. Nah, dia kalau ada variabel skor dia akan muncul nih di atasnya ini. Ya. Nah, setelah itu, ya kan, di sini kan ada ketika clone-nya dimulai. Jadi ini juga saya bikin kapan dia mulai clone ya. Di sini saya pakai ini forever. Ya. Terus saya mau clone bagian mana sih? Atau mau duplikat yang mana sih? Yaitu clone myself. Atau ini kan di codingannya sih ini nih kepala ular. Berarti yang di coding yang di apa namanya yang di copy adalah kepala ularnya ini. Jadi ada ekor-ekornya nanti. Nah, ini udah ya sampai sini. Lalu saya akan tadi kan udah bikin yang namanya variabel score ya. Setelah itu saya akan masukin ini. Nah, ini ada penjumlahan dan pengurangan atau operator di warna hijau. Saya masukin seperti ini ya. Lalu saya duplikat. Ya, saya duplikat itu klik kanan ya. Klik kanan itu duplikat ya. Nah, tuh. Saya sini. Nah, ini sebenarnya pergerakan default-nya adalah 5 yang tadi saya masukin. Cuman karena saya masukin variabel dan operator, saya kosongin dulu ya. Ini 1. Ini dia clone-nya hanya 1. Ya. Clone-nya 1, jadi ketika 1 detik itu, jadi contohnya nih, ini kepalanya jalan. Oke, sampai sini dulu ya mungkin ya. Sampai sini ada yang ketinggalan nggak? Terlalu cepat sebenarnya. Oke, saya tungguin ya. Oke, gimana nih? Biar nggak pening, Pak, katanya. Oke, saya tunggu sini nih. Bapak Ibu Guru gimana? Mungkin oke, yaudah sampai sini dulu ya. Ya. Ketawa sih Bapak. Oke. Mungkin Oke, yang sampai sini ya. pertama kali coba mungkin yang agak deg-degan kali, Pak. Iya, betul. Aduh, degan gitu. Ini mana nih kalau bloknya carinya? Udah, oke, ada yang udah nih. Saya kasih tunggu waktunya itu 2 menit lah ya. Ada yang mau tanya di mana? Saya kasih tahu nih. Untuk tunggu. Saya tunggu. Jika sudah selesai bilang selesai ya atau sudah gitu. Jika sudah mohon info. Oke. Jadi di sini ya.
Jadi yang tadi when saya ambil di sini ya di event, yang biru-biru nih saya ambilnya di motion, yang ini kan kuning nih, ini ke orenan nih, ini ada di event nih di control ya. Ya. Nah yang di sini juga sama nih, kuningnya di sini, orange ada di sini. Biasanya yang susah nyari itu clone di mana sih Pak? Ya kan? Oh di bawah nih dia nih, nyelip. Ya. Ada yang nanya Pak, tadi yang skor gimana? Yang skor itu ya tadi ya, saya ulangi lagi. Skor itu saya contohnya buka di variabel, itu yang ini nih. Variabel. Orang kedua ya Tadi Pak. kan di sini belum ada skor. Ya saya make a variable, terus di sini skor. Kalau Bapak Ibu udah klik gini, tinggal klik OK, maka akan muncul skor di sini. Oh, berarti Ya. baru ya berarti. Ya, iya baru nanti. Jadi itu baru nilai yang baru bikin. Oke, tadi ini pertanyaan clone itu maksudnya gimana? Itu jadi kayak duplikat gitu ke belakang ya Pak? Pak, clone itu maksudnya apa? Iya, maksudnya kayak duplikat. Jadi ini kan kepalanya satu nih. Saya kan sementara ularnya mau bikinnya panjang tuh. Ya, jadi nanti dia clone beberapa kepalanya itu jadi beberapa panjang selama 1 detik. Hitungannya adalah panjangnya berdasarkan detik. Tapi kalau nanti skornya makin tinggi, ya nanti clone-nya itu makin panjang ularnya. Skornya itu didapatin ketika dia makan buah atau makan apel nanti. Ya. Oke, Bu Selin pertanyaannya bagus. Buat angka di move gimana Pak? Buat angka yang di move ya. Di move ini kan ada angka nih. Itu ambil operatornya itu di sini. Plus saya pakai yang ini. Oh, yang tambah ya, yang tambah. Ya, tapi nanti kan ini kan Pak, kok ini ada 3, so saya ambil cuma 2. Klik kanan, duplikat, terus ini nih. Ah, gitu. Ya, dimasukin ya Pak? Iya, dimasukin. Pak, untuk go to X0 dan Y0 gimana Pak? Ah, tiban aja langsung Pak. Kalau kita ambil pertama kali, ya, contohnya nih, ya, animasi saya ada di ujung nih, dia lagi nyempil. Kalau saya ambilnya motionnya adalah X0, Y0, pasti dia akan berdasarkan animasi saya di sini. Tapi kalau kita mau bikin 0, kita langsung aja tiban sini hajar 0, ini hajar 0. Nah, dia akan pindah ke sini. Kalau misalkan kita running kayak gini, ke tengah tuh. Wis, ya dia udah mulai jalan. Sudah mulai bergerak. Iya, bahaya nih Bapak Ibu nih. Ya, ularnya sudah gak sabar. Jadi yang ditombol-tombolin sini nih yang warna putih-putih itu bisa diisi berdasarkan kebutuhan Pak? Iya, nanti saya isi berdasarkan variabel. Nah, saya sambil isi ya ini ya. Ini simpel aja sih saya isi. Ya ini 0,1. Ini 0,1. Berarti pakai titik ya Pak? Saya isi skor. Iya, titik. Titik ya. Pakai titik ya. Saya masukin nilai dari skor ya. Skornya belum ada nilai sebenarnya karena nanti kita belum ada makan buah. Nanti buah apel yang akan dimakan oleh si snack-nya. Nah, ini sampai sini dulu nih. Ini saya lihat. Sampai sini, jika sudah, saya lanjut. Gimana? Saya lanjut, sudah pada bisa mengejar? Ya. Pak, tadi saya nonaktifin kamera, soalnya tadi agak berat ketika saya harus jalanin program sambil dia live streaming, jadi berat. Soalnya tadi saya udah coba dulu sama Kak Stefania kayak, soalnya dia patah-patah, jadi saya sempat nonaktifin kamera. Oke, berarti Pak Igi dikit lagi ya Pak? Oke, dan bentar lagi Pak. Oke. Saya tunggu deh, nggak apa-apa. 1 menit terakhir nih Pak, injury time ya. 0.1 untuk apa? Ya. 0.1 adalah nanti. Sebentar ya. Saya yang di sini, sorry nih. Saya agak ubah. Untung ada yang ingetin nih. Ya, operatornya pertama ya, tadi kan ada plus tuh. Yang satu lagi saya pakai bintang ya. Bintang itu adalah kali. Bintang itu artinya kali. Sorry, tadi ada yang ingetin. Ya, jadi saya pakainya yang ini nih harusnya. Oh, berarti yang dalam itu harusnya dikali ya, Pak? Dikali ya. 0.1 dikali skor. Jadi skornya itu jadi gini. Pergerakan dia adalah 5. Ini 1 titik 0.1 ya. Jadi 0.1, sorry. Jadi 0, jadi skornya itu contohnya adalah 0. Contohnya 0 ya. Pertama mulai kan 0 kan di sini. Ini dikali ini akan bertambah dengan move yang udah disetting. Jadi nanti dia skornya makin tinggi, ini speed-nya makin cepat. Kayak gitu. Nah, ini juga sama. Jadi siklonnya ini atau ekornya, ya ini saya akan ganti nih. Ya. Ekornya juga saya akan buang, ganti yang dikali ya. Berarti jadi semakin skornya tinggi, ya, dia akan semakin panjang.
Ini yang bikin si ularnya itu atau snake-nya makin tajam. Move score-nya tadi dari itu, Pak, dari yang kontrol. Iya. Variabel, Move variabel. score-nya dari mana tadi? Oh, move score-nya. Move-nya itu dari kontrol, ya. Nah, dari ini, dari sini. Dari move, ya, ambil. Terus score-nya itu dari mana? Score-nya itu dari variabel. Kita harus bikin dulu. Nah, itu. Make up variabel. Ya, ini adalah bikin score. Kayak gitu, klik OK. Karena saya udah ada, jadi saya nggak usah klik OK karena udah ada. Kalau belum, berarti harus bikin. Nah, baru nanti yang operatornya dari sini. Okay. Ya, saya sambil review lagi. Oke. Ya. Jadi semuanya yang itu untuk skornya dikali ya, Pak? Ya, dikali. Tadi bertambah, terus dikali ya. Yes. Ya. Jadi kita butuh operator tambah dan operator kali. Variabel matematika tapi pakai ini ya. Iya, betul. Ini belajar matematika kan, bener kan saya bilang. Ini secara nggak langsung kita belajar matematika loh semuanya. Mulai dari koordinat, mulai dari forever, mouse pointer, terus ini move-nya, tunggunya. Ini kalau ngajarin anak murid nih, Bapak Ibu guru, ini otomatis ini mereka harus belajar matematika. Bener nggak? Bener nggak ya? Biasa kita belajar matematika pusing ya, Kak? Ya. Oke. Pak, untuk variabelnya kan tadi dikasih nama score dan langsung muncul otomatis scoreboard-nya itu kan? Iya. Ya. Terus kalau seandainya bikin variabel lain, misalkan saya nggak mau pakai nama score, misalkan nilai, misalkan, apakah langsung juga muncul scoreboard-nya? Apa namanya? Kalau variabelnya apa? Delay. Saya ganti nama variabelnya bukan skor, tapi saya pakai nilai, biar pakai bahasa Indonesia misalkan. Apakah dia mau langsung muncul scoreboard-nya? Iya, muncul. Itu karena itu custom. Ya? Langsung. Boleh coba, Pak? Siap. Ini udah ya, sampai sini saya pikir udah. Nungguin terlalu lama. Ini saya udah bikin bagian ini. Sekarang saya akan bikin bagian suara. Saya copy aja biar cepat. Ya. Tapi ini saya buang nih. Ya. Suaranya saya ambil di sini, ya. Terus saya klik sound, ya. Ya. Terus saya klik tambah di sini. Ini kan udah ada nih. Saya nggak mau bikin suara baru. Saya akan cari aja yang di sini. Cari yang loop atau perulangan, ya. Dan saya udah tentuin adalah di situ adalah den energi ini. Oke, itu udah saya pilih ya. Nah, itu kalau udah saya pilih, kita tinggal ke code aja. Lalu kita cari ya play sound until done. Jadi ini akan sampai selesai. Nah, seperti ini. Jadi kalau kita running kayak gini, dia akan ada suaranya. Jadi lebih energik kita juga mainnya ya. Kalau nggak ada suara kan pasti kita, aduh, kok gini amat ya, atau terlalu hambar gitu ya bahasanya ya. Nah, lalu saya akan bikin tambahannya kapan si ular ini akan stop, atau contohnya adalah game over atau mati ya bahasanya ya. Nah, ini saya akan copy aja biar cepat ya. Ini saya buang bagian play sound-nya. Lalu saya akan masukin bagian kontrolnya, itu adalah if ya. Di sini saya pakai if. Nah, di sini saya akan pakai matematika lagi nih. Ini namanya adalah boolean ya. Jadi kita akan coba gini. Operatornya apa aja sih? Tadi kita pakai operatornya yang penjumlahan ya. Sekarang saya pakainya adalah boolean. Ini pakainya or. Jadi akan ada beberapa kondisi yang bikin si ularnya itu stop, atau program semua ini akan stop. Tanda plus dari operatornya ya Pak. Iya, ada tanda plus, ada tanda bintang untuk perkalian. Nah, di sini ya, saya kasih tahu. Nah, ini operatornya di sini. Ini ada plus, ini ada bintang, artinya perkalian. Ya, saya perjelas nih programnya. Kelihatan nggak? Coba ini masih bisa digeser. Kalau bisa saya geser, kecilin dulu. Kita fokusin programnya. Oke, nah kayak gini nih. Ya. Nah, ini saya lagi buat baru ya ini. Oke Pak, ada pertanyaannya, kenapa yang buat event dan forever yang baru? Kenapa kok event dan forever yang baru itu dibuat yang baru? Kenapa nggak jadiin satu?
bisa sebenarnya dijadiin satu. Tapi kalau misalkan saya masukin ke sini, dia itu program kan dibacanya kan bertahap tuh, ya. Kalau misalkan saya nungguin yang ini akan lama dia responnya. Jadi kalau dia bisa multitasking dan beda-beda gerakan, saya bikin masing-masing punya kerjaannya sendiri atau ruang kerjanya sendiri. Kalau misalkan saya satuin bisa nih. Cuman dia akan berurutan ngebacanya kayak gitu, kurang lebih. Itu sih penjelasannya. Jadi biar langsung. Jadi makanya saya bikin ruangan sendiri. Contohnya nih ada saya, ada Alfa kerja nih satu ruangan. Kalau misalkan saya satu ruangan berarti mungkin saya dulu misalkan yang diinfoin baru saya info ke si Alfa. Tapi kalau masing-masing semuanya ada line, semuanya bisa berjalan berbarengan gitu. Kayak gitu sih. Nah, ini sensornya saya bikin di sensing ya. Di sini apa aja sih yang bikin si snake-nya ini off atau mati ya. Sebenarnya nanti kalau Bapak Ibu mau coba, Pak saya mau coba misalkan tadi disatuin aja, boleh dicobain aja. Nanti biar ada perbedaannya ataupun masih bisa dilakukan. Itu kalau misalkan yang saya coba bisa dilakuin. Jadi soundnya tadi gimana Pak? Oke, soundnya ya yang tadi misalkan tertinggal, kita langsung ke sound ini. Ini kan ada code custom sound. Klik sound. Ini saya udah tambahin ya, dance namanya. Kalau misalkan kita belum ada yang namanya dance energic, kita ke sini, klik aja. Nah, terus cari yang di loop, ya. Terus cari yang dance energic, yang ini. Kalau kita running suaranya kayak gini. Atau kita cuman klik ini, ya. Terus kita klik loop, kita tanpa klik apapun, kursornya diarahin di sini, dia akan bunyi. Suara saya kedengeran nggak ya, Kak Stefani? Kedengeran, Pak. Kedengeran ya, ini share screen juga ya, share sound juga ya. Oke. Cuma memang yang dari mulai agak nge-lag aja. Oke. Nah, ini kayak gini ya. Jadi tadi saya udah pilih bagian ini, sesudah saya tambahin, lalu saya akan panggil dia sound-nya. Ini dance energic until done, saya masukin ke sini. Gitu. Nah, yang ini lalu sensornya ada beberapa kemungkinan yang bikin ininya off ya. Sekarang adalah ketika dia menyentuh mouse pointer. Ya. Sensornya adalah ketika menyentuh mouse pointer ya. Jadi selain dia kena tepi dari temboknya, dia akan stop ya. Dia kena pointer yang kita jalanin juga dia akan off ya. Ya, berarti. Ya. Nah, lalu satu lagi adalah ketika nilai skornya di bawah, ini pakai operator lagi nih. Ketika nilai skornya, ya ini saya pakai perbandingan ya. Ya, nilai skornya di bawah 0. Ya. Variabelnya. Jadi kalau misalkan dia punya skornya udah di bawah 0 atau minus 1, udah programnya semua harus berhenti. Jadi artinya udah end atau game over gitu. Nah, bagaimana kita cara bikin stop all-nya? Stop all-nya itu ada di kontrol di bagian bawah ya. Jadi ini untuk fungsinya satu blok untuk bikin stop semua program. Gitu. Nah, ini coba saya jalanin ya. Kan udah ada nih. Jadi saya coba gedein dulu. Masukin touching-nya ke logik kok nggak bisa. Masukin apa? Touching add G-nya nggak bisa. Halo, ini kita ambil ini dulu ya. Ambil operator dulu di sini. Operator OR-nya. Kalau misalkan nggak bisa masuk, biasanya taruh di luar dulu, Pak, Bapak Ibu ya. Kalau kita langsung taruh di dalam nih, terus kita susun yang lain-lain, biasanya dia nggak mau. Kita susunnya di luar dulu. Jadi di luar ruangan, kita susun, baru kita masukin, itu lebih gampang. Oh, nah, gitu. Ini sampai sini dulu ya. Okay. Susunnya di luar dulu. Baru kita masukin. Operatornya. Udah operatornya masukin touching-nya, logiknya kok nggak bisa ya. Ya Pak, susun di luar ya. Ini apa namanya, Ibu Rini. Pilih soundnya tadi gimana? Udah ya tadi. Oke, tetap belum masuk. Oke, jadi gini ya. Kalau tadi saya operatornya yang di sini, ya. Susunannya adalah gini. Saya ambil event. Ya. Tuh ya. Terus ambil forever. Setelah itu ambil if. Nah, ini kan udah forever ya. Terus saya ambil if. Nah, seperti ini. Gini.
Kan tadi masalahnya adalah, Pak, kita nggak bisa masukin ini nih, hijau-hijaunya dulu nih. Saya bakal susun nih, si parameternya dulu nih. Saya mau pakai OR. Nah, biar ada 3 kondisi. Saya duplikat, saya masukin sini, ya. Jadi dia ada 3 kondisi. Ketika ini, atau ini, atau ini. Dia kan ngejelasin ketika menyentuh pinggir tembok, ya dia akan stop. Ketika menyentuh kursor yang kita jalanin, dia akan stop. Atau nilainya di bawah 0, dia akan stop. Nah, bagaimana kita masukin ini? Sensingnya adalah kita ambil ini, ya. Ini kan ada mouse pointer nih. Kalau kita mau ubah jadi edge, kita tinggal klik aja. Terus mau copy, duplicate aja sini. Oh, ya. Nah, kalau ini kan mental nih, mental. Ya udah saya nggak apa-apa biarin sini aja dulu saya isi. Lalu operatornya, ya, saya akan bikin kurang dari. Nah, sini. 0, ini variabelnya. Ya, variabel score. Ini kan udah nih dia memisahkan diri. Ketika kayak gini saya gabungin udah gampang. Nah, ya kan? Gitu. Nah, mungkin itu adalah contohnya. Habis itu stop all itu ada di sini. Pertama ini masih saya contohin yang tentang ulernya jalan dulu ya. Nah, belum kita ke makanan ulernya. Ini sini. Ini sama ini saya delete ya. Ini untuk contoh aja. Nah, kalau udah sampai sini, boleh foto ya gambar saya kalau masih bingung. Atau lihat apa namanya petunjuk. Nah, coba saya gerakin ya. Apakah ini akan bergerak? Ya. Karena saya, oke. Dia kalau kena kursor saya diam kursor saya. Dia akan stop. Ada kursor saya. Ini kan kursor saya yang panah nih. Ya, kayak gini. Skornya belum bisa bertambah ya, karena belum ada trigger untuk nambahin skornya. Nah, gitu. Nah, sampai sini dulu ya. Saya tanya nih, di sini apa sudah? Oke, gimana? Ini belum masuk. Waduh, oke. Saya tanya nih, program. Itu yang paling bawah udah Kak, udah done gitu. Ya, ya. Yang bawah ya. Masih apa sampai sudah? Semangat Ibu Helen. Masih sampai soon, Pak. Oke, saya tungguin ya. Kak Helen. Oke. Semangat. Nah, ada siapa aja nih? Ada banyak nih, yang lain belum jawab nih. Nah, baru beberapa tadi. Ularnya kencang banget di saya speed-nya. Nah, tadi saya bilang, speed-nya itu dari yang ini, yang move. Kalau Bapak tambahinnya banyak, otomatis dia kencang jalannya. Yang di sini ya, speed itu berdasarkan move ya. Perpindahan ya. Itu masih panjang, Pak. Enggak, habis ini simple sih. Ya, mungkin kalau misalkan waktunya nggak keburu ya, minim-minim saya akan sebenarnya nanti ada programnya itu 2 itu simple sih. Nanti Kak Stefani juga boleh cek yang di link yang itu loh, Kak. Oke, siap. Ya. Sampai Pak udah diisi 5. Oke. 5. Oke. Nah, setelah itu ya, ini boleh difoto untuk Bapak Ibu guru yang lain nih. Saya akan ambil spread baru. Ya, saya klik aja di sini. Saya akan ambil apel nih. Untuk makanan si itunya, si snacknya. Nah, ini apel. Nah, ini sekarang codingnya kosong. Pak, kok coding saya hilang yang tadi? Nggak hilang ya, itu ada di sini. Nah, ini apel punya codingan sendiri. Ya. Codingnya per ini ya, Ya. Pak? Iya, betul. Jadi per spread itu punya codingan sendiri. Jangan kaget bilang, wah Pak, saya bikin susah-susah. Itu saya kok codingnya hilang gitu ya kan. Wah, kasihan juga kalau kayak gitu, makanya saya tahu. Nah, di sini untuk apelnya sendiri, ya, saya bikin ukurannya 60 ya, biar enggak dia overdosis ukurannya daripada ularnya. Nah, kayak gini. Minimal seginilah ya, dia sekepalanya ular. Setelah itu kita akan bikin nih programnya nih. Ya. Di sini, ya, saya udah mulai ke bagian apel ya. Jangan di programming yang si step 2, ini step 2 namanya ya. Ular ya. Ini udah mau masuknya si apel. Nah, setelah itu saya akan ambil. Pak, suaranya agak mendem dikit ya, Pak? Kenapa suara saya? Nah, ya udah. Udah? Udah takutnya kejepit kan tadi. Nah, ini ya kalau saya ambil ya namanya pasti my variable. Tapi karena saya mau ngambilnya adalah skor, berarti skornya saya setting mulai dari 0 nih. Ya. Itu saya akan bikin bagaimana sih apelnya ini akan menambah speed-nya dan juga panjang dari si
ularnya berdasarkan apel yang bakal dimakan sama si ular. Nah, kayak gini. Show itu artinya adalah, saya ambil show nih di yang bagian ungu, itu biasanya menampilkan spread. Jadi apple-nya ini bisa hilang nih. Jadi ngilang, pindah kemana gitu. Ini show nih. Saya minta di awal tuh show. Setelah itu saya ambil lagi, go to X dan Y, tapi saya kosongin. Kenapa? Karena saya mau kasih dia random pergerakan. Gini. Oke. Random ini berdasarkan apa sih ya? Saya taruh di sini misalkan tadi saya tahu lebarnya itu X-nya adalah minus 240 ya sampai 240. Kalau kita tadi lihat X dan Y-nya ya. Benar ya? Nah, kalau yang ini Y-nya kan saya tahu ini apa namanya 180 ya. Ini boleh minus 180 kan di bawah. Di atasnya kan apa namanya misalkan tingginya di situ saya khawatir apelnya itu nyelip di skor ini loh. Ya. Jadi tingginya saya batasin di sini aja nih. Saya kasih lihat. Biar di sini apelnya. Anggap aja itu saya untuk ngetes posisi si apel ya. Cara ngetes lain pakai ini. Ya. Saya ngetesnya pakai apel aja deh, jangan pakai kepala itu. Nah, apel ini ya. Ini tingginya Y-nya 148. Berarti boleh ini sampai 148 aja. Jadi jangan sampai dia ngumpet di skornya ini. Ya. Ini minus 140 sampai 148. Setelah itu, jadi ini semuanya pasti penuh perhitungan ya gamenya. Lalu saya masukin forever, lalu saya masukin if. Ini. Ya, if masih sama ya. Tadi di bagian kontrol. Nah, nanti di akhir-akhir saya berharap walaupun yang udah selesai ataupun yang belum, nanti boleh di-share ya fotonya atau gimana atau mungkin nanti Kak Stefani boleh bantu. Mungkin gimana nanti Bapak Ibu gurunya nanti bisa sekali ini saya juga biar bisa review apakah nanti semuanya selesai atau bisa semua atau ada yang kesulitan atau gimana. Seperti itu. Nah, ini untuk sensornya ya. Ini saya bikin touching-nya adalah spread 2. Spread 2 adalah si ular. Jadi kalau misalkan apel yang ini bersentuhan dengan si ular ya, variabel atau nilainya ya akan bertambah setiap kali touch itu adalah 1 detik. 1 ya, 1 nilai. 1 nilai. Setelah itu dia masih waiting untuk membaca ya. Dia kasih waiting-nya sini. 0,1 sebelum saya bikin apelnya menghilang. Ya. Nah, ini saya hilangin. Ya. Ini sebelum apelnya menghilang, jadi saya kasih delay dulu sebelum dia menghilang. Setelah itu, ya ini kan udah nih. Setelah itu saya akan menunggu 3 detik, saya akan kasih timing. 3 detik di sini. Sebelum akhirnya apelnya muncul lagi di tempat lain. Ya. Ini gini, saya copy aja dari sini. Ini kan banyak nih, sisanya saya buang. Oke, dia akan pick random lagi. Setelah itu saya akan ambil show lagi, dia akan munculin lagi si apelnya. Ya, kayak gini. Nah, sampai sini. Apakah sampai sini sudah? Oke, mungkin tunggu dulu kali ya, Pak. Oke, siap. Oke. Ini lebih simpel ya, apel. Sudah untuk program oke. Oh iya, Jui, terima kasih. Apa Jui? Kita diselak soalnya. Kita diselak. Iya, yang nyala. Levelnya tinggi banget. Nggak berani. Oke. Apakah ini udah? Oke. Ini baru. Belum. Oke, baru beberapa yang jawab ya, Kak. Bu Rini masih mengejar. Oke. Belum, sudah Pak. Wah, Kak Selin udah nih, Genopi udah. Nah, kalau yang udah ya,
mungkin sambil menunggu teman yang lain, kita boleh sambil main ini. Ya. Nah, kita makanin apel nih, nambah nggak nih nilainya, apa panjangnya? Oke. Ini kita bisa lihat ya, ada yang nambah, ada yang enggak. Kita harus cek. Nah, apa yang bikin ini nggak nambah? Ya, kita harus cek tutorialnya. Pertama ini adalah set skornya adalah 0 di sini. Yang ini kalau misalnya kita salah ya, variabel nggak sesuai dengan skor, dia nggak akan sesuai nambahnya. Jadi harus kita pastiin ini itu sama. Yang diganti adalah si skor. Nah, saya akan ulang lagi nih. Nah, ini 0. Ya. Itu nambah ya. Mana nih? Oh, oke, saya dapat lagi. Tuh, dia kalau nabrak poster saya dia stop. Nah, terus apalagi bikin tewas? Nabrak tembok. Tewas ya. Nah, ini saya belum bikin poison sebenarnya, belum bikin racun ya. Kalau dia makannya itu racun, sengaja makan racun, dia berkurang nilainya. Nah, ini kan ukurannya kita bisa lihat ya. Nama speednya akan bertambah nih, ukuran nama speednya. Kelihatan nggak? Ya. Nah, ini saya makin panjang. Cuman saya bikinnya 0,1 tadi lihat. Ini makin kencang. Mungkin tawa-tawa kah, sambil nostalgia, atau pusing ternyata kalau misalkan kita bikin sendiri. Nah, Ibu Elizabeth bagaimana Bu? Apakah kesulitan? Saya melihat dari ekspresinya kayaknya kecepatan Pak. Kecepatan banget. Ya? Iya, jadi saya mau bikin skornya ini. Iya, oke. Nah, ini Ibu apa ada kesulitan di bagian mana Ibu? Tadi saya sampai yang skor itu ya? Pak. Yang sampai skor ini ya? Ini. Iya. Oh ya, oke. Ini udah gampang sih sampai sini, Bu. Tinggal ambil bloknya aja sih. Yang ini ya, bagian ini jangan sampai lupa untuk nilai variabelnya. Pak Dimitri bagaimana Pak Dimitri? Apa ada kesulitan? Apa udah selesai nih Pak? Halo. Oke, Pak Dimitri Januar. Ini kayaknya ada kesulitan, katanya skornya kok nggak nambah ya? Ya, nah tadi saya punya saya kan tadi kan skornya kan beda tuh. Ini kita bisa ganti Bapak Ibu nih. Kita harus samain skor yang di atas ini dengan ini. Benar. Nah, tadi kan saya cobain tuh. Kalau saya ininya beda, nambah enggak? Enggak, karena memang di sininya kita belum sesuaikan. Jadi klik bagian ini ya, ini ya. Klik skor. Gitu. Nah, beli IGD Metra bagaimana? Ada kesulitan nggak beli? Part 2, part sini. Or titik-titik saya tidak bisa satukan. Coba Pak, itu tadi baik lagi yang pertama kali diajarin, jadi dibuat di luar dulu, nanti baru dimasukin Pak, Nanta. Iya, oke, nanti ya. Ini sampai sini nanti boleh difoto dulu ya, yang lain lagi kerjain atau lihat di petunjuknya. Suaranya tadi dari mana? Pak Tocing Edg, saya tidak bisa satukan, oke. Jadi saya balik lagi ya ke ular ya. Iya, ini masih gini. Sama. Ke ular, ya. Di sini. Nah, di sini, yang bagian edg-nya ini, anggap aja saya ambil if-nya aja ya, Pak. Berarti kan Bapak kan otomatis harus udah sampai di if nih. Nah, bagaimana kita masukin ini? Saya pakai namanya operator. Operatornya adalah OR, yang ini. Nah, sambil dilihat ya, Pak, atau Bapak Ibu yang lain punya masalah yang sama, boleh sambil disimak. Ini saya bikin gini, biar bisa 3 kondisi. Ya, 3 kondisi. Nah, setelah itu, saya akan ambil sensornya adalah ketika dia mengenai mouse pointer saya, ya, terus mengenai pinggiran layar, arena, atau edge disebutnya di sini ya. Terus kalau misalkan mengenai nilainya kurang dari 0 atau minus ya, jadi nggak ada ampunan, dia harus jalan, dia harus stop tuh. Kalau misalkan nilainya udah kurang dari 0. Nah, ini dari skornya sini. Kalau masukinnya di luar, Pak, aman, Pak. Nah, kayak gini. Baru kita masukin ke sini if-nya. Kalau Bapak usahain susun dari if-nya, itu sulit, Pak. Saya juga kesulitan. Karena dia keluar terus. Kok kalau main ada info stopping gitu ya, Pak, sudah di play. Oke. Ya, kalau misalkan stoppingnya gitu, kalau misalkan kita nih, kursornya itu sambil gerak nih,
kita kelamaan nggak gerakin, dia nabrak kursor kita, itu stop. Ya. Jadi harus kursor kita harus terus gerak. Jangan sampai ditabrak sama si snack-nya. Ya, kursor kita harus gerak. Kalau kita diemin doang begini, Pak, ya dia ditabrak. Stop tuh, gitu. Oke. Nah, sebenarnya untuk yang poison ya, itu sebenarnya programnya kurang lebih sama Apple. Saya gambarin aja ya. Yang poison itu sama Apple. Saya langsung ambil aja. Nanti saya ajarin gimana cara copy-nya. Cara copy-nya yang poison itu cuma gini aja. Nah, saya nyari dulu nih. Racunnya atau obat poisonnya. Nah, ini ya. Oh, ya, yang ini saya ukurannya saya sesuaiin aja. Ya. Bentar. Ini yang Apple 50, yang ini 60 aja. Lebih kecil ya. Setelah itu, ini kan ada programnya nih. Nah, Bapak Ibu bisa lihat nih. Programnya Apple ini lumayan simple daripada yang Snack. Saya cara kopinya gimana? Bapak Ibu tinggal klik ini ya, sampai dia gambar tangan rapat ya. Lalu tarik sini ke poison, artinya copy. Nah, dia akan balik lagi ke sini auto. Tapi di poison ini dia akan ada di sini tuh. Oh. Yang ini juga sama. Saya akan copy juga nih. Ya. Ini saya akan copy, masukin ke sini. Kasih position ini. Ya. Lalu akan ada 2. Nah, bedanya apa? Bedanya ya saya bikin ini dikurang lah ya. Dikurang 1. Kayak gitu. Kayak gitu. Nah, kalau misalnya saya jalanin ada 2 nih. Kayak gitu. Nanti ini ada 2. Ini simple aja kayak gitu. Sebenarnya ada program yang aslinya itu si positionnya itu gerak-gerak ya. Tapi saya samain aja sama Apple, variabel tinggal dikurangin aja. Nah, sampai sini kira-kira udah belum? Nah, gak apa-apa, kita kasih ekstra ya. Mungkin bisa sharing juga. Pak, di saya ularnya ngikutin mouse, tapi sering arahnya berubah sendiri. Oke. Nah, kalau misalkan ngikutin mouse itu udah benar, arahnya berubah itu nanti dilihat lagi, Pak, dari programnya. Dan memang kalau misalkan saya contoh gerakin ya. Ini gerakin ngikutin ular ya. Ya. Jadi kita harus arahin gini nih. Tuh. Ya, jadi harus lebih cepat. Ya. Lebih cepat. Mouse-nya harus bergerak lebih cepat. Kayak gitu. Ya, tapi sering arahnya berubah sendiri. Oke. Nggak apa-apa, yang penting jalan dulu sambil coba. Mungkin kalau misalnya nggak terbiasa itu beda ya. Sebenarnya kalau misalkan mau ular yang nggak mati-mati ya, saya tinggal buang yang ini doang nih. Keluar. Itu bikin ular kita nggak mati-mati, jalan terus. Kalau mau coba ya, atau nggak minimal tanggalin ininya aja nih Bapak Ibu nih. Bapak Ibu bisa tanggalin ininya aja, dia ularnya nggak bakal mati-mati, jalan terus. Ngikutin kayak ini. Ya, tuh, ya, lihat ya. Betul nggak? Tuh. Mati-mati kan? Tuh, nabrak tembok nih. Ini level easy lah saya bilang. Stop. Ini saya gabungin lagi, berarti dia ada kondisi saat dia menyentuh sesuatu, dia akan stop. Nah, Bapak boleh coba programnya dulu ya. Pak, ular saya kok badannya suka kepotong-potong. Nah, kalau suka kepotong-potong, lihat dari nilai ininya ya, Pak. Nih, Pak IGD ya. Kalau misalkan Bapak ngikutin saya, harusnya benar. Tapi kalau timingnya ini makin jauh, Pak, makin lama, dia itu makin ada potong-potongannya. Kalau misalkan weight-nya itu makin lama, dia akan ada potong-potongannya. Nah, itu biasanya saya udah pernah coba itu dari weight-nya. Nanti dia karena semakin panjang, dia potong-potong gitu. Nah, coba nilainya sesuaikan, Pak. Dengan contoh. Utama samain dulu ya dengan contoh ya. Nah, sampai sini berapa yang sudah selesai? Apa sudah ada yang selesai? Terutama yang Apple ya tadi ya. Oh iya, Kak Stefani, sebenarnya ini ada rekamannya nggak ya, Kak? Ada kok, Pak. Nanti saya Nanti boleh Bapak Ibu Guru bisa lihat lagi gitu.
boleh lihat kode Potion. Potion itu cuman copy dari sini. Tadi saya kasih tahu ya. Kode Potion itu sama dengan Apple. Saya bikin lebih cepat aja ya. Nah, sama nih sama Apple-nya. Potion-nya sama. Jadi saya tadi copy caranya gimana? Copy adalah saya tarik gini, saya taruh di Potion, saya lepas gini. Nanti akan ada programnya ke sini. Ya. Nah, ini programnya. Yang tadi program saya copy. Jadi cuman nilainya aja. Ini diganti minus, bukan tambah ya, Pak. Ya. Jadi biar kita lebih sikat. Nah. Oke, siap. Oke. Nah, gimana nih, Ibu Elizabeth nih? Apa sudah, Bu, bagian Apple, Bu? Boleh jawab textbox? Apa masih bingung? Enggak, saya udah mau masuk ke yang clone-nya, Pak. Oke, yang mana? Yang Potion ini? Enggak, masih yang snack, Pak. Oh, masih yang snack. Yang mana kesulitannya? Yang clone-nya tadi, Pak. Musiknya saya nggak bisa pilih sendiri. Musiknya, yang di sini bagian ini? Iya, musiknya itu nggak bisa pilih yang ini, yang Bapak pilih tadi. Tinggal gini aja, Bu. Lihat. Ada nggak pilihannya? Di saya nggak ada. Nah, Ibu salah ambil nggak nih? Ada yang pilihannya Until Dawn atau Done Energic. Kalau misalnya nggak ada pilihan ini, kesini dulu, Bu. Kita ambil library-nya dulu. Kesini. Ya. Kita cari di sini. Ini kan library-nya saya tambahin, Ibu. Di sini. Ya kan? Kalau Ibu buka cuma ada satu, klik sound deh. Klik sound-nya, kalau cuma ada satu berarti library-nya belum tambahin. Tapi kalau udah tambahin gini dan ada pilihan lain, berarti itu ditambahin. Oke. Gitu. Jadi pustakaannya mesti ditambahin dulu di sini biar kita bisa pilih. Kayak gitu. Nanti ketika dibuka kita ada banyak pilihan nih. Tuh. Kayak gitu. Sebenarnya itu bisa suara kita sendiri atau suara yang udah default di situ gitu. Nah. Oke. Gimana? Apa sudah? Belum, oke. Kalau ada yang mau tanya, boleh tanya di chatbox ya? Boleh tanya. Boleh lihat kode Apple, Pak, katanya. Apa? Kode Apple. Kode Apple, nih. Boleh foto ya? Capture. Gampang. Kode Apple sama yang Potion, ini saya bikin, dia cuma beda 1 sama -1. Saya bikin cepat aja biar gampang ya. Oke, boleh foto, nanti Potion-nya lihat nih. Cuma bedanya -1 doang, saya bikin gini. Apelnya ini. Oke. Potion ambil dari mana, Pak? Potion ambil dari sini aja, klik nih, bawah. Bawah yang ini, klik 2 kali. Atau choose a sprite, langsung dia muncul nih. Potion paling bawah nih. Sama kayak sprite ya? Ya, sprite-nya. Kalau yang pertama kan kita custom tuh. Yang ini udah ada nih, saya ambil yang udah aja nih, ini Potion. Sprite atau di searching juga harusnya ada. Di ini ya. Potion. Nih. Dia kadang-kadang berubah warna karena dia punya 3 karakter. Tapi nanti kalau kita tarik dia warna hijau aja sih. Gitu. Nah gitu. Nah gimana? Dia mau tanya lagi? Oke, ini saya mungkin aktifin kamera ya, sambil cek. Oke. Nah. Oke. Kalau kena ekor tetap dihitung ya, Pak. Kena ekor ya. Yang penting dia itu kena warna biru atau kena sprite-nya udah pasti. Potion tadi udah ya. Pak Arif, tadi kalau kena ekor dia masih dihitung ya. Bisa lihat. Coba aja. Ya. Coba aja. Saya kalau sambil nyalain kamera nih agak delay. Karena program jalan. Pak, untuk clone-nya tadi gimana, Pak? Oh, clone-nya. Ini clone-nya di sini ya. Di sini nih. Ini boleh foto dulu, Pak. Atau yang tadi link yang tadi di-share saya dan Kak Stefani. Kak Stefani mungkin tadi boleh linknya taruh di WA kali, Kak. Biar sambil buka komputer dan lihat contoh paling ya. Kayak gini nih. Sini. Nah, kayak gitu. Ini tadi yang bikin clone-nya adalah di sini nih. Clone-nya itu ada di sini. Di bagian bawah, control. When I start clone, create a clone, dan juga delete this clone. Jadi ada di situ semua nih. 3 bersaudara ini. Ya, jadi ada si
Delete clone, when I start clone, terus create clone myself itu artinya si split 2 sendiri kayak gitu. Nah, saya fokus yang di Apple ya. Ini. Gimana? Masih ada kesulitan? Oke, nah ini Pak bisa lihat code untuk Potion. Nah, yang tadi ya saya ingetin lagi, yang Potion ini saya bikin sama Apple biar gampang. Ya. Ini ada Apple, ini ada Potion. Jadi sama, cuman bedanya adalah saya kasih di Potion ini -1. Ya, tuh. -1, itu aja. Ya simple. Jadi saya cara copy-nya saya udah kasih tahu ya. Tarik aja bloknya ke sini. Jangan balik lagi. Di sini akan ada di sini. Ya. Oke, ini Potion-nya. Yang tadi saya copy. Oke. Nah. Wah, kayaknya udah ada yang coba nih, senang-senang nih. Lucu nih lihat itunya. Gimana? Dia mau tanya. Kak Helen gimana? Apa ada kesulitan? Apa udah jalan ularnya? Oh, kayaknya nggak kedengaran. Ya? Halo. Halo. Ya. Halo. Ya. Ya, halo. Untuk narik copy code dari yang Apple ke Potion-nya itu gimana ya? Copy ya? Cara copy ya? Drag and drop. Iya, cara copy. Jadi kita klik dulu, klik kiri. Tuh ya, tangannya berubah ya. Ini kan saya lihat nih. Panah. Kalau arrange ini dia gambar tangan begini. Ya. Gambar tangannya saya lihat gini. Kalau saya klik kiri, dia akan gambarnya menggenggam tuh. Lalu saya drag and drop ke sini. Tuh, kayak gitu. Nah, dia akan masuk di sini tuh. Tuh, ada programnya tuh. Karena udah kebanyakan program ya, saya delete. Karena itu sama. Nah, ini kayak sama Apple-nya, saya klik gini, klik kiri, genggam, lalu saya taruh sini. Nanti dia akan balik lagi ke awal. Nah, ini udah muncul di sini kebanyakan. Saya seret aja kepalanya, biar yang lain ikut. Nah, gitu. Oh, berarti kita nambahin yang ini ya, yang when score-nya itu ya? Iya, yang skornya cuma diganti jadi -1. Change score, change ya. Change score, sini. Nah, jadi -1. Gitu. Nah, sampai sini gimana? Ibu Brilian, udah coba? Pak Wisnu bagaimana? Oke. Ada kesulitan, Bu? Sejauh ini aman, Pak. Sejauh ini aman ya? Oke. Ibu Elizabeth gimana, Bu? Udah sampai mana nih? Nah, udah senyum-senyum nih, kayaknya udah jadi, Bu. Enggak, udah ini coba buat clone-nya. Oke. Pak Bindran? Yap, gimana? Pak, pas saya running games-nya, itu kok kadang-kadang kayak nge-lag gitu ya? Kayak nge-lag, ya Pak. Kalau misalnya kita lagi terhubung, tadi makanya kenapa saya matiin kamera saya. Pas saya lagi running, itu dia berat, Pak. Kayak dia tuh memorinya itu kayak kemakan 2 program kayak gitu. Oh. Makanya pas saya lagi mau jalanin tuh saya matiin kamera layar saya biar nggak terlalu berat komputer saya gitu loh. Oh, nanti kalau misalkan lagi nggak zoom, coba dicoba running itu normal pasti Pak. Nanti kalau misalnya ada kesulitan boleh sharing ke saya nanti lewat Kak Stefani. Yes. Siapa? Ya. Oke. Nah ini Ibu Eka Astuti bagaimana? Apa ada kesulitan? Kalau diam saja soalnya saya nggak tahu nih. Kesulitan. Ya, halo. Dicoba, gimana Bu? Bisa? Masih dicoba Pak. Iya. Masih dicoba. Oke. Yang kesulitan di mana Bu? Di bagian apel apa yang bagian ular nih? Saya masih di ular, terlalu cepat. Masih di ular. Oke, ini ularnya ya. Boleh difoto ya. Nanti cara bikinnya. Ibu udah sampai mana Bu? Udah sampai forever atau mana? Halo? Mungkin ini kali Pak masih pada menyesuaikan diri gitu. Jadi nyari-nyari nyari-nyari ya. Oke. Indra kodenya ya. Iya betul. Nah kode-kodenya ya, saya tadi ingetin lagi bahwa warna itu mewakili di mana mereka berada. Contohnya nih kuning di sini, orange nih di kontrol. Ya. Terus biru ya, biru di sini. Tinggal cari aja namanya. Saya juga masih belajar sih, kadang-kadang lupa ini di mana ya gitu. Tapi saya coba terbiasa. Oke. Itu di situ tempatnya ya kan. Nah, bisa karena terbiasa lah pasti. Nah, ini ada yang nanya nih, Jadi Pak. kalau misalkan ada kesulitan boleh lihat lagi. Ya gimana, Kak? Ini nanya nih dari Novi ya.
Ya. Kenapa lebih memilih menggunakan UCode dibanding Scratch? Oke, kenapa memilih dibanding UCode dibandingkan Scratch? Nah, kebetulan di UBTech, karena kan saya di UBTech nih, ya, saya juga pernah belajar Scratch. Nah, di UBTech dia bisa juga pakai robot dari UBTech untuk edukasinya, dan juga bisa pakai robot yang dari Microbit. Dan karena UBTech saya arahnya adalah ke AI atau artificial intelligence, ya, belajarnya nggak cuma tentang coding sama robotik, tapi ada belajar elektro juga. Jadi saya bisa mungkin rekomendasiin UBTech untuk dipakai juga untuk tingkat atasnya gitu. Karena nanti sebenarnya di masa depan itu seiring perkembangan zaman, ya, kita lihat mungkin coding adalah pemrograman sesuatu yang kita paling lihat saat ini. Tapi kadang ya kita lupa, karena gimana kita bisa coding, kita butuh yang namanya sebenarnya hardware-nya, ya. Kita coding itu di komputer, ya. Hardware-nya itu pasti ada electro part di sana, ya. Dan juga ada teknik ataupun engineering-nya di sana. Jadi kalau misalkan pakai yang UBTech udah sediain, menurut saya sih itu udah paket komplit gitu. Tapi kalau misalkan mau coba di Scratch juga, itu bisa kompatibel kok sama kurang lebih programnya dan mirip kayak gitu. Cuman bedanya adalah kalau saya pakai yang ini kan ada bagian si UKit atau UBTech robotnya seperti itu nih. Jadi bisa dikoneksi dan juga bisa sebagai program untuk UKit Explore. Saya klik burning di sini, ini langsung masuk ke belajar pemrograman C dari UKit Explore. Nah kayak gini, blok program dan C. Ini saya masih di stack mode tadi adalah UCode-nya kayak gitu. Dan di sini juga di aplikasi UCode ini ada tutorial untuk si UBTech robot di sini. Jadi ini adalah paket komplit, biasanya saya ngajarin ke sekolah untuk intrakurikuler ataupun ekstrakurikuler kayak gitu. Ini saya close nih. Main loadingnya lama. Ya. Oke, nah ini. Nah, tadi ada yang tanya lagi. Operator Bu, sensing. Nah, touching edge ada di mana? Oh, sensing ya. Ada di sensing di sini nih. Sensor, dia mewakili sensor. Di sini. Gara-gara ini dibuka nih. Oke. Coba saya stop share dulu. Bentar. Sampai sini ada yang mau coba, yang siapa yang udah selesai ulernya? Boleh coba ya Kakak? Yang udah selesai ulernya. Halo? Teste. Kayak gini ya, kurang lebih. Dia kalau misalkan itu ada tutorialnya di sini. Ini sebenarnya bisa dibesarin. Itu sih bedanya sama si Scratch ya. Jadi dia punya building instruction untuk UKit Explore dari UBTech kayak gitu. Nah, dia mau coba nggak kira-kira? Saya screen untuk jalanin ulernya. Nih, saya lagi klik bagian bendera yang warna hijau. Iya, yang ini nih, hijau yang bagian atas ini. Mulai running bagaimana ini? Kalau ularnya nggak bisa jalan gimana? Ularnya bisa jalan. Memang dari dulu sih setahu saya ularnya melata, Kak. Nggak jalan. Oke, ini kalau ularnya nggak jalan atau nggak melata ya. Di sini, di move-nya jangan lupa, Kak. Move-nya minimal 5 plus di sini kasih operator 01 dan skor dikali 0,1 di sini. Di move-nya ya. Di sini. Kalau mau ular jalan ini, ikuti mouse pointer ya, Kak. Jangan Apple atau Potion, ikutin mouse pointer. Jadi biar itu jalan.
Kalau ularnya nggak jalan, itu artinya kakak bisa jadi ya, salah satu lagi nggak gerakin kursornya. Jadi ularnya itu udah nabrak kursornya duluan. Jadi kursornya harus ditarik ya, Kak. Gitu. Kursornya harus ditarik, dihindarin dari ularnya. Sistemnya ular itu mengejar kursor ya, Pak? Iya, betul. Ularnya mengejar kursor. Kalau kita diemin kursornya, dia udah nabrak langsung. Gitu. Mati. Iya. Kalau nih saya diemin nih, dia nabrak. Kan jalan ya. Tuh, dia stop tuh. Jadi ularnya mengejar kursor. Nah, gimana nih? Udah ada yang selesai? Pak Igede Marta, bagaimana? Ya, siap sudah, Pak. Mau cobain, Pak? Share screen, Pak? Boleh. Biar kita bisa lihat ya. Boleh ya? Oke, cobain, Pak. Nah, boleh share screen. Bisa kan ya, Kak? Oke, nih saya kasih itu tuh. Bentar akses. ya, Pak. Oke. Screen share. Sudah kelihatan, Pak? Oke, udah. Bentar. Wah, ini Pak Igede sering juga bikin coding nih kayaknya. Iya, lagi belajar Python juga, Pak. Wah, ya, Pak. Pak. Nggak ada ruginya, Pak. Ya, bisa kelihatan, Pak ya? Bisa kelihatan? Iya, udah. Ya. Kebetulan saya remove blok untuk yang nabrak pointer mati. Iya. Karena kurang seru kalau kecepatan matinya. Kalau nabrak pointer ya? Iya. Oke, boleh. Cepat mati ya. Nah, itu yang saya maksud, Pak. Kenapa putus-putus gitu kepalanya? Kenapa putus-putus ya? Oke. Pak, saya bisa lihat program berapa keseluruhan nggak? Boleh, silakan. Yang ini ya, yang split 2. Nah, ini coba di zoom out, Pak. Ya itu, split 2 di zoom out programnya. Oke. Zoom itu in, ada programnya, coba ya, ini 01. Oke, di zoom in tadi. Ya. Oke. This NSG. Skornya benar ke bawah, Pak. Coba. Nah, ini skornya kurang dari 0. Oke, tadi 1, 2, 3, 4, 5. Oke, saya cek juga ya. Ya. Yang biasa ya. Kenapa? 1, 2, 3, 4, 5. Harusnya ya, kalau misalkan saya lihat dari susunannya, itu benar, Pak. Coba saran saya, Bapak bagian atasnya, Pak. Coba scroll ke atas. Scroll ke atas. Nah, ini yang satunya, yang weight-nya, Pak. Yang weight-nya itu coba diganti 0,5, Pak. Yang weight. Yang ini ya? Kiri, Pak. Yang ini, Pak. Kiri, iya gitu. Ya. Coba dibikin lebih lambat ya gerakannya. Putus-putus nggak? Ya, coba ya, Pak ya. Ya. Nah, masih nyambung ya? Nah, itu. Agak mendingan sih, Pak. Ya, itunya Pak. Biasanya dia delay-nya itu adalah clone-nya dari situ. Jadi kalau misalkan Pak. Itu yang menentukan dia ularnya nyambung atau enggak, karena kemarin saya juga cobain kayak gitu. Itu yang bikin dia makin terputus gitu. Seperti itu. Nah, berarti ini kalau dibikin makin besar nggak apa-apa ya, Pak ya? Untuk yang weight. Iya, boleh. Oh, oke. Tapi nanti speednya boleh sambil dikurangin, Pak, biar dia nyambung terus clone-nya kayak gitu. Oke, makasih Pak udah sharing. Makasih, Pak. Oke, ya, satu lagi, Pak. Iya, boleh. Yang mana? Boleh tahu nggak, Pak, berapa kira-kira harga robot-robot yang dijual sama Ubitech itu? Oke. Nanti kalau itu boleh hubungin Kak Stefani ya. Ya, nanti saya hubungin ke Stefani. Nanti kan ke Stefani kan ada kontaknya di grup ya, kayak. Ya, soalnya di web nanti ada harganya, Pak. Iya, betul. Nanti lewat ke Stefani ya, Pak ya. Oke. Biar lebih detail gitu semua listnya apa ada. Ya. Nah, ini mungkin saya stop share dulu. Untuk Bapak Ibu guru yang lain bagaimana? Apa masih ada kesulitan? Atau mau tanya? Ya. Ternyata iseng-iseng berhadiah ya, senang juga ya sama belajar bikin ular ya. Dulu kita mainin ularnya, sekarang kita belajar bikinnya nih. Nah, ini mungkin nostalgia ya. Tapi kita bikinnya nih, nggak cuma mainannya doang. Nah, Ibu Selin bagaimana tadi? Apa sudah bisa? Pak Wisnu bagaimana? Sudah bisa, Pak. Sudah? Oke. Nah, ada kesulitannya di mana ya, Kak? Paling sulit itu di bagian mana ya? Nggak ada sih. Tadi karena kecepatan aja. Ya? Tapi bisa ngikutin, Pak. Kecepatan ya. Oke, siap. Saya sudah bisa ularnya, Pak. Nanti apelnya sama racunnya nyusul. Ibu Yosvi, oke. Nggak apa-apa.
Ya, nah ini Kak Stefani kira-kira kita mau ada tanya jawab atau gimana? Karena juga kita udah kasih ekstra 1,5 jam nih. Udah lewat Gimana? aja. Oke. Bisa Pak. Oke, atau mau saya tunjukin nggak ya? Saya ada program yang tadi yang saya tunjukin ke Stefani, tapi ke Bapak Ibu guru yang lain belum ya Kak ya? Boleh, boleh. Saya mau tunjukin kalau saya pakai robot gitu. Ini contohnya gini. Tunggu aku speed Ini dulu saya ya. save dulu. Ya, Oke. ini saya save. Saya ganti ular 2 ya. Nah, saya sekarang mau, sebenarnya kemarin saya sempat bikin juga. Bentuknya kayak Flappy Bird gitu. Ya. Oke, kayak gini. Ya, terus saya bisa share. Kita tunjukin. Nah, ini bentuknya saya mainnya seperti Flappy Bird. Jadi kayak kita klik, dia akan naik gitu ke atas. Tapi kebetulan ini saya sambunginnya sama robotnya. Saya geserin dulu, ini saya tampilin kayak gini. Ya. Ya. Oke. Sepertinya kamera saya harus stop dulu nih. Main berat soalnya. Ya. Ya. Oke, nah ini saya hubunginnya adalah ke bagian robotnya. Tapi saya harus cek dulu di sini apakah sudah sesuai. Angle 2 adjustable ya. Ya. Oh ini udah ya. Ini ke bawah, ini ke atas nih. Ini saya pakai robot saya untuk gerakin. Kayak gitu. Oke, ini sambil jawab pertanyaan gini ya. Saya lihat. Saya sudah bisa ularnya Pak. Nanti saya apelnya sama racunnya nyusul Pak. Oke. Tadi Wisnu bisa, untuk bisa save itu harus sign in dulu. Oh enggak ya. Kalau misalnya untuk save ya, kita kan kalau misalkan di sini save, Ctrl S dimintanya kita ke sini ya. Untuk email dan lain-lain. Tapi kita ke sini aja Pak. Save di sini aja. Save di sini. Atau save as di sini. Gitu. Itu aja. Jadi kalau yang tadi itu kan Flappy Bird tapi pakai robot gitu. Ini ya gimana? Masih mati sih sebenarnya kamera Bapak, jadi nggak kelihatan kalau Bapak gerak-gerakin robotnya. Oke. Kamera saya ya? Iya. Berat. Oke, coba saya ulangin lagi. Coba sekali nih Kak. Aduh, ketawa nih Ibu Elizabeth, jadi ketawa senang nih. Pak bisa dua-duanya Kak? Dilihatin Kak? Udah. Udah? Oke, sorry nih. Cuman yang ini kurang bawah nih. Baru dia mentok. Nah, kurang lebih kayak gitu cara mainnya. Jadi saya mainin robot beserta apa namanya codingannya. Jadi dia bisa terhubung dengan sensor, motor, dan juga apa namanya coding yang ada di UCODE seperti itu. Jadi robotnya sebagai controller gitu ya? Ya, jadi bisa jadi saya bikin stick sendiri nih gitu buat main kayak gitu. Ini ada pertanyaan Pak dari Bu Elizabeth, kalau udah di save nanti bisa dilanjutin lagi kan Pak? Bisa dong. Nanti tinggal di open aja. Bisa ditambah-tambahin lagi Bu, bisa di apa-apain? Bisa, masih bisa ditambah-tambahin lagi. Oke. Nah, sampai sini mungkin gimana Kak? Oke, ini sekarang kita udah jam 4:30 sih Bapak Ibu guru. Mungkin masih ada pertanyaan lagi nggak ya, masih belum terjawab nih? Oke, nah kalau dipublish itu apa ya Pak? Nanti bisa dimainkan tanpa aplikasi UCODE atau bagaimana? Kalau misalkan ini masih harus di dalam UCODE mainnya ya, gitu. Dan ini juga sebenarnya kalau kita save UCODE, kita bisa juga buka dari scratch. Saya udah coba juga. Kalau misalkan punya scratch nih, misalkan UCODE-nya web terus disimpan atau dari aplikasinya disimpan programnya, dibuka dari apa namanya scratch bisa. Paling kalau misalkan ada animasi yang beda itu nanti minta dirubah. Punya tutorial pembuatan game yang lain? Ada ya. Mungkin saya kirim juga nanti di drive tadi ya.
Nanti saya akan update di situ ya. Nanti di sini saya akan kirim lagi yang tadi, yang Flappy Bird, terus sama yang nanti yang simple lainnya, yang gerakannya ke samping. Kasih answer juga nggak apa-apa Pak, buat coba-coba berikutnya. Iya, boleh, lumayan kan buat latihan kan. Nah, sebenarnya kalau misalnya saya pakai komputer langsung ada juga nih kayak gini. Oke, Bu Eka, nanti ada rekamannya kok kita akan kasih ya. Tenang aja, betul. kita belajar lagi di situ. Nah ini sebenarnya kalau pakai keyboard saya mainnya gini nih, kalau yang ini ya. Ini saya belum ubah sih harusnya. Oke, ya harusnya ini. Saya pakai keyboard. Gitu. Cuman mentok juga emang speednya. Ini saya rubah gara-gara untuk robot. Oh, gitu. Robot lebih cepat ya Pak? Iya. Lalu ada pertanyaan nih, kalau untuk source tutorial ini bisa dicari di mana? Kalau apa? Kemudian lagi Pak tutorial. Oh, coba di YouTube-nya Ubitek. Oh, ada YouTube ya berarti Pak Arif? Ya. Ada saya beberapa taruh di situ. Sorry Pak. Ya. Ini bisa dibikin kayak file executable gitu nggak Pak? Artinya kalau mau running gamesnya itu biar nggak lagi masuk ke ke Ucode gitu. Jadi kayak udah jadi aplikasi games jadi gitu loh. Ini belum. Yang setahu saya ini belum ya. Tapi kalau misalkan ada yang pernah ubah seperti itu, dia jadi game yang jalan sendiri gitu ya Pak ya. Ya tanpa harus aplikasi, itu biasanya itu dia ada aplikasinya sendiri. Jadi programnya bukan di sini. Ini lebih ke simulasi aja sih. Biasanya ada satu lagi yang berbeda Pak. Biasanya entah itu di Android atau apa bahasa pemrograman yang lain sih, biasa kayak gitu. Tapi sama Pak ya, artinya kayak pakai blok-blok program gitu. Ya, kurang lebih kalau saya jelasin ya Pak, logiknya itu sama. Walaupun nanti kita maksudnya entah itu pakai teks atau pakai apa, itu logiknya sama. Gitu. Nilai dan lain-lain kayak gitu. Iya Pak. Oke, ini juga udah ya. Arif. Nah, semoga apa yang saya share itu adalah mungkin sedikit ya yang saya punya. Mohon maaf jika banyak kesalahan ataupun terlalu cepat ya. Tadi misalkan Pak terlalu cepat Pak jelasinnya ya, mohon maaf juga ya. Nah mungkin itu juga saya menyesuaikan waktu dan ternyata kita lebih daripada waktu, dan saya sih mungkin senang Bapak Ibu guru masih tetap antusias walaupun overtime ya. Semoga nanti kita bisa ketemu lagi di event selanjutnya bersama pengajar belajar atau GMB ya, Kak Stefani ya. Nah, sampai sini kalau ada yang mau tanya ataupun nanti mau ditutup, saya serahkan ke Kak Stefani. Oke. Ini berhubung juga waktunya sudah lewat banyak, kita tutup aja ya. Tapi sebelum itu aku share sedikit screen dulu sebelumnya. Muncul nggak nih? Oke. Jadi sama-sama Pak. Ya, jadi mungkin tadi Pak Binan juga sudah memberikan kalimat penutup. Jadi ini kita mau mengajak juga untuk Bapak Ibu guru yang mungkin tertarik untuk bergabung di dalam komunitas belajar mengajar. Ini kita ada WhatsApp-nya, jadi bisa join di sini. Aku kasih waktu 3 detik ya kalau yang mau capture ya. Oke. Ya. Lalu kalau misalnya pengen lebih tahu kita ada kegiatan apa aja, bisa dicek juga di Facebook, juga bisa dicek di di Instagram kita juga ada pengajar belajar. Oke, terus sebelum kita tutup, kita foto bersama dulu ya. Oke, ini aku stop share. Bentar. Siap-siap dulu ya, nih yang buat ibu-ibu nih, ya kan? Bu Elizabeth tuh tadi udah bentar-bentar rambut. Ternyata guru-gurunya masih muda dan semangat belajar. Bahkan saya kemarin ngajarin yang 50 tahun ke atas loh. Mereka aja masih semangat. Mudah-mudahan di sini tetap semangat ya, Bapak Ibu ya. Harus dong, ya dong. Oke, siap. Bentar, aku dulu. 1, 2, 3. Oke. Sekali lagi. Ini masuk kemana sih screen-nya? Bentar. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih atas waktunya.
Terima kasih. Semoga bisa ketemu lagi. Oh, Pak Arif nih, saya baru lihat nih aktifin kamera nih. Ketemu lagi kita, Pak. Oke. Makasih ya, Pak. Terima Thank kasih you, Pak. Terima kasih ya, sama-sama. Selamat sore semuanya. Ya, sore. Ya, selamat beraktivitas. Sehat selalu di rumah. Thank you. Iya, sama-sama Ibu. Makasih Pak. Makasih Iya, Pak. sama-sama. Biar belajar. Semoga bisa ketemu lagi di kegiatan selanjutnya. Ya, izin live ya, Kak. Ya, yo. Oke.